البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan muqaddimah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan pada ta'liq ada beberapa faedah yang kita ambil seputar doa. Di antaranya tentang makna i'tida' fi doa, yaitu melampaui batas dalam berdoa. Bentuk-bentuknya bagaimana seorang melampaui batas dalam berdoa sehingga doa yang seperti itu tidak akan dikabulkan. Indah ya Muhammad Palembang. Meminta sesuatu yang tidak boleh dia minta. Nah, atau meminta suatu perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukannya. Contoh untuk yang pertama apa? Indah Bakhtiyar meminta sesuatu yang tidak boleh dia minta. Contohnya apa? Minta agar hidup kekal sampai hari kiamat. Itu untuk contoh yang kedua. Contoh yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukannya. Contoh yang pertama, meminta sesuatu yang tidak boleh. Apa Wahyu? Meminta contohnya meminta diberi kemudahan agar bisa mencuri, dan seterusnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala menyeru kita agar kita berdoa kepadanya. Di antaranya apa? Seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita berdoa kepadanya. Indah ya Umar. Dalilnya apa? Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah menyuruh kita agar kita berdoa, agar kita meminta kepadanya. Baik, ahsan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Pada seruan untuk berdoa ini terkandung makna-makna berhubungan dengan penetapan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemarin disebutkan apa saja? Indah ya Alim. Ingat kita Pak. Wujud. Kenapa? Terus Samia. Ghani.
Qudrah. Apa? Kurang dua lagi, yaitu apa, Rifki? Al-Karam dan Ar-Rahmah. Baik. Barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada Al-Faslul Awwal. Nah, untuk mempermudah dalam memahami, insyaallah kita baca dulu asalnya. Baru kemudian kita setelah selesai satu kaidah, kita kembali ke ta'liq seputar kaidah tersebut. Kenapa? Karena pada ta'liq terkadang faedah-faedah lebih sulit daripada pada asalnya. Jadi kita baca dulu, konsentrasi. Yang pertama kali harus dipahami adalah apa? Pemahaman terhadap kaidah itu sendiri. Karena kalam Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala pada asalnya kalam yang wadih, yaitu kalam yang sangat jelas. Adapun ta'liq di bawahnya adalah untuk menambahkan saja. Dengan penukilan dari ulama mutaqaddimun menguatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, juga tambahan beberapa faedah. Al-fasl al-awwal qawaid fi asma'illah ta'ala. Fasal yang pertama berhubungan dengan kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pada fasal ini Syekh akan menyebutkan 7 kaidah. 7 kaidah seputar nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, Asma'ullah ta'ala kulluha husna. Semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna. Atau kalau kita ingin ikuti susunan kata di sini, berarti apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya itu husna. Sama. Ini kaidah yang pertama. Apa itu kaidah pertama? Indah ya Mukasha. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna. Sekarang apa yang dimaksud dengan husna? Ai balighatun fil husni ghayatahu. Makna husna yaitu mencapai dari sisi kebagusannya, ini mencapai puncak kebagusan. Jadi makna balighatun fil husni ghayatahu yaitu secara mudahnya bahwasanya husna adalah maknanya mencapai puncak kebagusan. Berarti Asmaul Husna yaitu nama-nama yang mencapai puncak kebagusan. Mafhum sampai sini? Itu makna husna. Apa dalilnya bahwasanya semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu husna? Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu nama-nama yang husna. Nama-nama yang husna. Apa makna husna tadi? Indah ya Nafi'. Yang mencapai puncak kebagusan. Itu makna husna. Wa dzalika li'annaha mutadamminatun li sifatin kamilatin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Yang demikian itu, kenapa kok nama-nama Allah itu husna? Yang demikian itu dikarenakan nama-nama tadi
mengandung sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari semua sisinya. Nah, ya, nama yang mencapai puncak kebagusan dikarenakan apa? Dikarenakan pada nama-nama tersebut terkandung sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun dari semua sisinya. Jadi tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada celah. Ini makna husna. Nah, kenapa kok dikatakan husna? Karena demikian alasannya. La ihtimalan wala takdiran, baik itu kekurangan yang dimungkinkan atau kekurangan yang muncul dalam benak pikiran. Tidak ada sama sekali pokoknya. Pokoknya walaupun kemungkinan tidak ada kemungkinan sama sekali adanya cacat. Tidak pula ada apa? Ada sesuatu yang muncul dalam benak cacat tersebut dimungkinkan adanya. Jadi secara mudahnya pada kalimat ini karena kalimat ini singkat tapi padat, pahami dengan baik. Jadi kaidah yang pertama, asmaullah ta'ala kulluha husna. Sekarang apa makna husna? Jelas. Kemudian kenapa kok semua nama-nama Allah itu husna? Apa tadi alasannya? Kenapa? Alif. Karena pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung padanya sifat-sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun padanya. Itu pahami sampai sini sudah cukup. Baik. Misalul dzalik sekarang, contohnya. Al-Hayyu ismun min asma'illahi ta'ala mutadamminun lil hayatil kamilati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawalun. Contohnya adalah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Dalil bahwasanya Al-Hayyu itu nama Allah. Apa? Ashab mabadi' mufidah. Hendak ya Ridwan. Dalilnya bahwasanya Al-Hayyu itu termasuk di antara nama Allah. Naam, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam. Al-Hayyu nama di antara nama-nama Allah. Mutadamminun lil hayatil kamilah, terkandung di dalamnya penetapan sifat hidup yang sempurna. Kehidupan yang sempurna itu yang bagaimana? Allati lam tusbaq bi adam, yaitu kehidupan yang tidak didahului dengan ketidakadaan. Kalau hidup kita hidup yang sempurna tidak? Hendak ya Wahyu? Tidak, kenapa? Karena dulunya kita tidak ada, ya tidak. Demikian pula wala yalhaquha zawal, dan tidak mengenai kehidupan tersebut, yaitu apa? Kematian. Tidak akan mengalami kematian. Itu maksud wala yalhaquha zawal, lebih mudahnya. Jadi makna Al-Hayyu, perhatikan, yang merupakan nama di antara nama-nama Allah, terkandung di dalamnya apa? Penetapan sifat hidup bagi Allah, yaitu hidup yang sempurna. Kalau ditanya hidup yang sempurna itu yang bagaimana? Yaitu hidup yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak berakhir dengan kematian. Itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya hidup sempurna. Sedangkan kehidupan kita diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan kematian. Al-hayatu al-mustalzimatu li kamalis sifat.
dan kehidupan yang melazimkan kesempurnaan sifat yang lain. Minal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wa ghairiha, berupa sifat ilmu, sifat qudrah, sifat sam', al basar dan yang lainnya. Nah, itu Allah zat yang maha hidup, yang tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian, juga apa? Yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Karena zat yang maha hidup ini melazimkan pada Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat-sifat kesempurnaan berupa ilmu, qudrah, kemampuan yang tidak terbatas, kemampuan yang sempurna, kemudian pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Paham? Ini makna husna yang ditunjukkan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu. Tayyib. Wa mithalun akhar, contoh yang lain. Perhatikan Al-Alim. Apa dalil yang menetapkan bahwasanya Al-Alim termasuk nama di antara nama-nama Allah? Nah, indak Rifki. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, banyak al-alim dalam ayat Al-Quran. Tayyib. Al-alim ismun min asma'illah, nama di antara nama-nama Allah. Mutadhamminun lil ilmil kamil, yang terkandung di dalamnya sifat ilmu yang sempurna. Tayyib. Ilmu yang sempurna itu yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Syekh, alladzi lam yusbaq bi jahlin wa la yalhaquhu nisyan. Yaitu ilmu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan. Kalau ilmu kita awalnya tidak tahu, ya tidak. Mana ada kita yang dilahirkan langsung berilmu. Tapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak didahului dengan ketidaktahuan. Allah Maha tahu. Wala yalhaquhu nisyan, dan tidak terkena kelupaan. Nah, inilah ilmu yang sempurna, yaitu ilmu yang tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak terkena kelupaan. Tidak lupa sama sekali. Itulah ilmu yang sempurna. Adapun ilmu para makhluk ikhwan fillah, mereka semua pada asalnya tidak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan ilmu. Qala Allah Ta'ala, ilmuha 'inda rabbi fi kitab, la yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, dan ilmu tentangnya di sisi Rabbku di dalam kitab, yaitu dalam kitab Allah Subhanahu wa taala Lauhul Mahfuz. La yadhillu rabbi wa la yansa. Nah, tayyib. Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa terhadap apa-apa yang diilmuinya. Syahidnya wala yansa. Nah, kemudian juga al-ilmul wasi'ul muhitu bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Bentuk kesempurnaan ilmu Allah juga apa? Ilmu yang luas, yang mencakup segala sesuatu, baik secara global maupun terperinci, jumlatan wa tafsila. Yaitu ilmu yang mencakup segala sesuatu, jumlah maksudnya secara global, wa tafsila secara terperincinya semuanya Allah tahu. Hal ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan ilmu Allah itu hanya pada hal-hal yang global saja. Adapun perinciannya tidak. Sebagian Mu'tazilah demikian. Tapi kita yakin ilmu Allah Subhanahu wa taala itu maha luas, mencakup segala sesuatu baik secara global maupun terperinci.
sawa'un ma yata'allaqu bi af'alihi aw af'ali khalqihi, baik itu yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatannya sendiri atau perbuatan-perbuatan makhluknya, semua Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Qala Allah Ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara gaib yang tidak mengetahuinya kecuali Dia. Dan telah kita lewati kunci-kunci perkara gaib ini dalam pelajaran apa? Pelajaran apa? Indak ya Abdur Rauf. Nah, dalam pelajaran istidlal telah kita jelaskan ikhwanifillah kenapa kok disebut mafatih, kok disebut kunci. Dirujuk di sana. Tayyib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula satu biji yang jatuh di kegelapan bumi, wala rabbin, tidak pula yang basah, wala yabisin, yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali itu ada di dalam kitab yang jelas. Nah, semuanya tertulis takdirnya dan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, mengenai mafatihul ghaib dirujuk, besok ditanyakan. Nah, apa saja dan kenapa disebut dengan miftah? Di murojaah dalam catatan istidlal. Nah, dalam ayat ini jelas menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ini juga jelas. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan rezeki pada semua apa-apa yang ada di muka bumi dari makhluk-makhluknya. Nah, ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna ma tu'linun wallahu 'alimun bidzatis sudur. Ini juga sangat jelas. Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan kalian tunjukkan secara terang-terangan. Wallahu 'alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam dada-dada. Ini contoh yang kedua, yaitu nama Allah Al-Alim. Nah, nama yang terkandung di dalamnya sifat apa? Sifat apa, Muhammad Palimbang? Pada nama Allah Al-Alim. Nah, sifat ilmu yang sempurna. Ilmu yang sempurna itu yang bagaimana? Tidak diawali. Ilmu yang tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak pernah lupa. Nah, ilmu yang tidak diawali dengan ketidaktahuan dan tidak terkena kelupaan, dan apa? Ilmu yang luas mencakup segala sesuatu. Nah, baik. Wa mithalul tsalits. Contoh yang ketiga, Ar-Rahman. Ismun min asma'illahi ta'ala. Ini mudah sekali. Nama di antara nama-nama Allah. Dalilnya apa? Bahwasanya ini termasuk nama Allah Ar-Rahman. Indak Iqbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkandung di dalamnya penetapan nama Ar-Rahman. Mutadamminun lirahmatil kamilah. Nah, terkandung di dalamnya rahmat yang sempurna. Nah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam hadis,
Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Karena hadis ini ada kisahnya, nah, hadis ini ada kisahnya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin keterangannya, yakni umma sabiyyin wajadathu fis sabi fa akhadathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Yakni seorang wanita, nah, yang dia adalah ibu dari seorang bayi, ibu dari seorang bayi yang mendapati bayinya tersebut dalam apa? Dalam deretan tawanan perang. Nah, maka dia pun segera mengambil bayinya tadi, digendong, nah, kemudian dipangku di perutnya dan disusui. Kira-kira kondisi demikian bagaimana? Jadi seorang ibu kehilangan bayinya ya khanifillah karena apa? Kalah perang. Dalam kondisi perang berkecamuk, nah, kemudian selesai perang, nah, sudah ada dalam barisan tawanan perang, seorang ibu dan anak cuma terpisah. Si ibu mencari anaknya sana kemari. Ketika menemukan anaknya, ya langsung digendong, langsung apa? Didekap, disusui. Ini kondisi di mana naam seseorang begitu sayang tentunya. Karena seseorang kalau baru kehilangan sesuatu, apalagi anak, kehilangan, kemudian ketemu lagi, bukan main sayangnya, ya tidak. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada ibu tadi terhadap anaknya. Nah, baik. Makanya kalau kemudian kita durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan na'am kezaliman diri kita sendiri, alhamdulillah. Wa mutadamminun aidan li rahmatil wasi'ah. Dan terkandung juga di dalam nama Ar-Rahman, yaitu rahmat yang maha luas. Jadi rahmah kamilah dan rahmah wasi'ah. Perhatikan, ya, rahmat yang sempurna dan rahmat yang maha luas. Allati qala Allahu anha wa rahmati wasi'at kulla syai'. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu luasnya melingkupi segala sesuatu. Wa qala an du'a'il malaikati lil mu'minin rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa para malaikat terhadap orang-orang yang beriman, wahai Rabb kami, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Engkau meliputi segala sesuatu dari si rahmat dan ilmu. Nah, menunjukkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang maha luas. Tayyib. Ini 3 contoh dipahami dengan baik. Nah, barakallahu fiikum. Naktafi bihadza.